Selamat pagi semuanya. Pada kali ini saya akan membahas tentang materi statistika, ekonomi dan bisnis 1. Itu meliputi pengantar statistika dan penyajian data, ukuran pemusatan, ukuran lokasi, ukuran penyebaran, dan skewness dan kurtosis. Yang pertama ialah pengantar statistika dan penyajian data. Materi definisi konsep ini adalah dasar dari seluruh ilmu statistika. Bagaimana data dikumpulkan, diatur, dan ditampilkan agar mudah dibaca dan dianalisis. Statistika itu sendiri adalah ilmu tentang mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data untuk mendukung pengambilan keputusan. Penyajian data berarti mengubah data mentah yang berupa data angka acak menjadi bentuk tabel, distribusi, frekuensi, atau grafik, histogram, diagram batang, diagram pie, poligon, frekuensi, sehingga pola dalamnya terlihat jelas. Dalam contoh penerapannya di manajemen adalah manajer pemasaran menyusun data jumlah pembelian pelanggan per bulan ke dalam histogram untuk melihat pola musiman penjualan. Manajemen SDM atau sumber daya manusia menampilkan data gaji seluruh karyawan dalam tabel distribusi frekuensi untuk mengevaluasi apakah struktur gaji perusahaan sudah merata di setiap level jabatan. Yang kedua adalah ukuran pemusatan. Definisi konsep ukuran pemusatan atau central tendency adalah nilai tunggal yang mewakili keseluruhan kumpulan data-data titik pusat tempat data cenderung berkumpul. 3 ukuran utamanya adalah mean, median, atau modus. Mean itu adalah nilai rata-rata, median adalah nilai tengah, dan modus adalah nilai yang sering muncul. Contoh penerapannya di manajemen keuangan menghitung rata-rata penjualan harian untuk menetapkan target bulanan yang realistis. Manajer produksi memakai modus untuk mengatur ukuran sepatu atau pakaian yang paling sering dibeli, hingga stok produksi bisa difokuskan pada ukuran tersebut. Yang ketiga adalah ukuran lokasi. Definisinya pada ukuran lokasi ini adalah ukuran lokasi atau measures of position, menunjukkan posisi relatif suatu nilai di antara seluruh data yang sudah diurutkan. Kuartil membagi data menjadi 4 sama besar, desil menjadi 10 bagian, dan persentil menjadi 100 bagian. Ukuran ini menjawab pertanyaan, nilai ini berada di posisi berapa persen dari keseluruhan data. Contoh penerapan di manajemen SDM menggunakan persentil untuk menentukan posisi gaji seorang karyawan relatif terhadap seluruh karyawan. Misalnya, karyawan yang gajinya berada di persentil ke-90 berarti termasuk 10 penerima gaji tertinggi. Manajemen pemasaran menggunakan kuartil untuk mensegmentasi pelanggan berdasarkan nilai transaksi. Misalnya, pelanggan di kuartil keempat atau kuartil 3 dikategorikan sebagai pelanggan VIP yang berhak atas program loyalitas khusus. Yang keempat adalah ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran atau dispersion menggambarkan seberapa jauh data tersebar atau menyimpang dari nilai pusatnya. Jika ukuran pemusatan menjawab di mana pusat data, ukuran penyebaran menjawab seberapa beragam data di sekitar pusat itu. Ukuran utamanya adalah range, variance, standar deviasi, dan koefisiensi variasi. Contoh penerapan di manajemen investasi menggunakan standar deviasi return saham yang untuk mengukur tingkat risiko atau volatilitas suatu instrumen investasi. Semakin besar standar deviasi, semakin beresiko investasi tersebut. Manajemen kualitas atau quality control menggunakan standar deviasi berat atau ukuran produk untuk memastikan konsistensi proses produksi. Standar deviasi yang kecil menunjukkan proses produksi yang stabil dan terkendali. Skewness dan kurtosis. Skewness mengukur kemencengan atau asimetri bentuk distribusi. Data dibandingkan di distribusi normal yang simetris. Kurtosis mengukur keruncingan atau ketinggian puncak distribusi. Apakah data terkonsentrasi di tengah atau leptokurtik mendekati distribusi normal, atau mesokurtik, atau menyebar landai atau plykurtik. Contoh penerapan di manajer pemasaran menganalisis skewness distribusi pendapatan pelanggan untuk menyusun strategi harga. Jika distribusinya menceng ke kanan, banyak pelanggan berpendapatan rendah, sedikit dan sangat tinggi.
perusahaan bisa fokus pada produk harga terjangkau. Analisis risiko menggunakan kurtosis distribusi return saham untuk nilai risiko ekor atau tail risk. Distribusi leptokurtik menandakan kemungkinan kejadian ekstrim untung atau rugi besar lebih tinggi daripada yang diberikan distribusi normal biasa. Hubungan antara kesemua ini, 5 materi ini sebenarnya membentuk satu rangkaian proses analisis data yang berurutan dan saling melengkapi. Seperti pada diagram di atas, semuanya bermula dari data yang mentah dikumpulkan lalu disajikan dalam bentuk grafik agar polanya bisa dilihat secara visual. Dari penyajian data itu dihitung ukuran pemusatan atau untuk mengetahui nilai mana yang paling mewakili atau tipikal dari seluruh data. Namun, nilai pusat saja belum cukup untuk memahami data menyeluruh, sehingga dihitung suatu ukuran lokasi untuk mengetahui posisi relatif suatu nilai dibandingkan seluruh data lainnya. Misalnya, apakah nilai suatu termasuk rendah, sedang, atau tinggi. Selanjutnya, ukuran penyebaran digunakan untuk melihat seberapa jauh data bervariasi atau tersebar di sekitar pusatnya. Informasi ini penting karena dua kumpulan data bisa punya mean yang sama tapi tingkat keberagaman yang sangat berbeda. Terakhir, sequence dan kurtosis melengkapi gambaran dengan menjelaskan bentuk keseluruhan distribusi data, apakah simetris atau matching, dan apakah bercakap tajam atau landai. Bentuk distribusi ini penting karena menentukan metode analisis selanjutnya apakah yang valid digunakan, misalnya uji statistik parametrik mengasumsikan data distribusi normal atau simetris. Singkatnya, urutannya adalah data diolah, disajikan dengan di pusatnya, ditentukan posisi relatifnya, diukur tingkat variasinya, dan terakhir dipahami bentuk distribusi keseluruhannya. Kelima tahap ini bersama-sama memberi gambaran lengkap karakteristik data sebelumnya digunakan untuk mengambil keputusan. Oke, sekian sampai saya. Terima kasih.